Selamat pagi, Ibu Sarah, Bapak Ahmad telah hadir. Perkenalkan, saya Adi Soraya SMA. Saya di sini sebagai mediator, yaitu mediator juga yang sudah bersertifikat dan terdaftar di Mahkamah Agung, yang ditunjuk untuk membantu menyelesaikan permasalahan perkawinan Bapak Ibu. Ya, saya di sini bukan pemutus Bapak Ibu. Kemudian saya akan bersifat netral dan tidak akan memihak salah satu pihak. Semua yang dibahas di sini bersifat rahasia. Apabila diperlukan proses mediasi ini juga bisa dilakukan secara bersama pertemuannya, ataupun Bapak Ibu memang ingin kita adakan pertemuan yang terpisah untuk mempermudah penyelesaian masalah. Ya. Seluruh pembicaraan dalam proses mediasi ini tidak akan saya sebarluaskan ke pihak luar dan pihak manapun. Insya Allah saya amanah dan terpercaya. Apakah Bapak Ibu bersedia melanjutkan proses mediasi? Bersedia. Bersedia. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Untuk itu perlu kita ketahui bersama ya. Proses mediasi ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan setiap perkara perdata untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum ke pengadilan. Tujuannya agar masalah Bapak Ibu dapat diselesaikan dengan cepat, mudah, dan biaya ringan. Ya. Mediasi bertujuan mencari solusi bersama dari kedua belah pihak agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Gimana Bapak Ibu? Kita lanjutkan? Lanjutkan, alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum itu mungkin ada baiknya kita melakukan sesi pengenalan ya. Mungkin dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Ibu Sarah, silakan memperkenalkan dirinya. Baik Bu, nama saya Sarah Endelina. Saya seorang ibu rumah tangga. Umur saya 35 tahun. Saya tinggal di Biren. Baik, terima kasih. Silakan Bapak. Nama saya Ahmad Maulana. Pekerjaan sebagai buruh harian upah. Umur 38 tahun. Tinggal juga sama di Biren. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum kita mulai ke pokok masalah, saya jelaskan terlebih dahulu tata tertib proses mediasi ini ya, yang mana tata tertib ini berfungsi untuk menjembatani tujuan mediasi kita agar tercapai. Yang pertama, para pihak wajib hadir tepat waktu pada jadwal yang telah disepakati. Pihak yang tidak dapat hadir wajib memberitahukan mediator paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan. Para pihak wajib menjaga sopan santun selama proses mediasi, dilarang menggunakan kata-kata kasar, ancaman, atau tindakan yang menimbulkan tekanan. Ponsel dan alat komunikasi lainnya agar diatur dalam mode senyap selama proses berlangsung. Mediator berhak menghentikan proses mediasi apabila salah satu pihak bertindak tidak kooperatif atau melanggar tata tertib. Yang terakhir, para pihak diberikan kesempatan menyampaikan pandangan tanpa dipotong oleh pihak lain. Jadi ini merupakan hak-hak kewajiban yang Bapak peroleh ya ketika kita akan melewati proses mediasi ini. Jika memang handphonenya masih menyala, silakan dinonaktifkan karena nanti takutnya mengganggu proses dari mediasi ini. Kita mulai dari pihak pertama. Silakan Ibu jelaskan secara singkat yang menjadi permasalahan menurut pandangan Ibu. Ibu Sarah bisa diceritakan apa alasan Ibu sehingga mengajukan perceraian? Saya merasa tidak dihargai. Ahmad juga saya pulang malam. Komunikasi kurang. Saya mengurus anak dan rumah sendiri. Saya lelah dan saya butuh ketenangan. Jadi Ibu merasa sendirian dalam mengurus keluarga dan kurang mendapat perhatian dari Bapak, sehingga merasa lelah dan terluka secara emosional. Ya. Sekarang Bapak Ahmad, bagaimana pandangan Bapak? Jadi saya bekerja keras untuk keluarga, untuk anak saya, untuk istri saya. Saya tahu memang dalam sehari-hari saya kurang komunikasi. Tapi saya tidak ingin berpisah, ingin mempertahankan keluarga kami. Baik. Terima kasih keduanya sudah terbuka. Ini langkah positif ya Bapak ya. Ternyata Bapak Ahmad masih ingin memperbaiki dan mempertahankan perkawinan ini.
tidak ingin bercerai dari Ibu Sarah. Ya, Ibu Sarah bisa nggak beri contoh situasi yang membuat Ibu merasa tidak dihargai oleh Bapak Ahmad? Saat anak sakit, saya tangani sendiri, pulang malam tanpa kabar. Nah, itu dia Pak. Kurangnya kehadiran dan komunikasi membuat Ibu merasa terbebani dan tidak diperhatikan. Bagaimana perasaan Bapak mendengar ini langsung dari istri Bapak sendiri? Maka saya menyesal dan insya Allah ingin berubah demi keluarga kami. Saya apresiasi komitmen Bapak untuk berubah. Ibu dan Bapak punya 2 anak yang membutuhkan kasih sayang orang tua. Bagaimana harapan Bapak Ibu untuk mereka? Ya, kami ingin yang terbaik untuk mereka, untuk anak-anak. Ingin yang terbaik, ya? Oke. Mungkin ini pandangan saya. Saat ini ada 2 pilihan untuk perkawinan Bapak Ibu. Yang pertama, memperbaiki rumah tangga, konseling, komitmen waktu, evaluasi 3 bulan. Yang kedua, melanjutkan perceraian baik-baik dengan pengaturan anak. Saya tidak mengambil keputusan ini ya, ini sepenuhnya hak dari Bapak dan Ibu. Gimana Ibu Sarah? Ya, saya mau coba 3 bulan, tapi kalau dalam 3 bulan itu nggak ada perubahan, ya maka saya lanjutkan perceraian. Gimana Bapak Ahmad? Insya Allah saya siap ingin berubah. Siap ya? Baik, kita setuju menjalani masa perbaikan 3 bulan dengan konseling rutin dan komitmen waktu keluarga. Baik ya? Baik Bapak Ibu, oleh karena itu kita setuju menjalani masa perbaikan 3 bulan ya, dengan konseling rutin dan komitmen waktu keluarga. Baik, kita akan evaluasi bersama nantinya. Terima kasih kepada kedua belah pihak, dengan kesepakatan ini mediasi dinyatakan berhasil. Semoga ke depan hubungan antara Bapak dan Ibu tetap harmonis, di mana nantinya hasil kesepakatan ini dapat kita minta penetapan dari ketua pengadilan ya. Adapun kesepakatan ini isinya, yang pertama, para pihak sepakat menjalani masa perbaikan rumah tangga selama 3 bulan. Selama masa perbaikan, keduanya akan mengikuti konseling rutin, menyediakan waktu khusus untuk keluarga dan memperbaiki komunikasi. Setelah 3 bulan, evaluasi dilakukan bersama. Jika tidak ada perubahan yang signifikan, Sarah berhak melanjutkan perceraian dengan pengaturan hak dan kepentingan anak tetap diperhatikan. Ahmad berkomitmen memperbaiki komunikasi dan kehadiran dalam keluarga. Demikian kesepakatan ini dibuat oleh para pihak dan ditandatangani di hadapan mediator dan kuasa hukum. Ya, yang tanda tangan mediator, penggugat, tergugat. Gimana? Silakan tanda tangan Bapak Ibu. Saya bantu. Penggugat, pembicaraan. Ya. Oke. Silakan Bapak Ahmad, tergugat.